Hujan di puncak tidak pernah terasa romantis bagiku. Bagi orang lain, mungkin kabut tebal dan udara dingin adalah alasan untuk meminum coklat panas dan bermanja-manja. Tapi bagiku, sejak 1 tahun yang lalu, hujan di sini adalah air mata langit yang meratapi kematian suamiku. Namaku Sari. Dulu, aku adalah seorang arsitek yang penuh mimpi, wanita yang merancang setiap sudut villa Aditya ini dengan cinta. Sekarang, aku hanyalah janda dari Aditya, seorang taipan teknologi yang tewas mengenaskan karena kecelakaan tunggal di tikungan tajam Ciloto. Remblong, kata polisi. Takdir, kata kerabat. Namun, notifikasi di ponselku pagi ini mengatakan sebaliknya. Peringatan. Penggunaan listrik di Villa Aditya terdeteksi melonjak 400% dalam 24 jam terakhir. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Villa itu seharusnya mati, kosong, gelap. Setelah pemakaman Mas Aditya, aku mematikan saklar utama dan mengunci gerbangnya rapat-rapat. Tidak ada yang memegang kuncinya selain aku. Bahkan penjaga kebun pun sudah kuberhentikan karena aku tidak sanggup membayar gajinya lagi setelah aset-aset Mas Aditya membeku karena masalah sengketa warisan. Jadi siapa yang ada di sana? Hantu Mas Aditya? Atau manusia yang lebih jahat dari hantu? Aku memacu mobil SUV tuaku membelah hujan deras. Jalanan menuju puncak sangat licin dan berkabut, visibilitas hampir nol. Sangat mirip dengan malam kejadian itu. Jantungku berpacu lebih cepat dari putaran roda mobil. Saat mendekati area villa, aku tidak langsung masuk ke gerbang utama. Instingku melarangnya. Sebagai arsitek yang merancang rumah ini, aku tahu topografi tanah ini lebih baik dari siapapun. Aku membelokkan mobil ke jalan setapak berlumpur di sisi bukit, memarkirnya di balik rimbunan pohon pinus tua, sekitar 500 meter dari villa. Aku mengenakan jas hujan hitam, lalu turun berjalan kaki. Udara dingin menusuk tulang, tapi amarah di dadaku membuatku tetap hangat. Sesampainya di batas pagar belakang, mataku membelalak. Pemandangan di depanku membuat darahku mendidih. Pekarangan belakang yang seharusnya dipenuhi ilalang setinggi dada, kini tampak rapi. Kolam renang yang seharusnya berkerak lumut hijau, kini airnya biru jernih dengan lampu bawah air yang menyala redup. Ada kehidupan di sini, di rumahku, di rumah suamiku yang sudah tiada. Aku merayap mendekati dinding batu alam yang kokoh di sisi barat villa. Orang awam akan melihat ini hanya sebagai tembok dekoratif yang artistik. Tapi bagi Sari sang arsitek, ini adalah pintu masuk. Di balik salah satu batu andesit yang menonjol, ada tuas mekanik tersembunyi. Ini adalah jalur akses darurat menuju ruang server dan kelistrikan bawah tanah, jalur yang kubuat khusus, agar teknisi tidak perlu melewati ruang tamu jika ada kerusakan. Aku menekan batu itu. Klik, dinding itu bergeser sedikit, membuka celah sempit yang gelap dan berbau apek. Aku menyelinap masuk. Gelap gulita. Aku tidak berani menyalakan senter ponsel. Aku meraba dinding, menaiki tangga spiral sempit menuju lantai 2. Suara hujan di luar mulai terdengar samar, tergantikan oleh suara lain. Suara musik jazz. Fly Me to the Moon versi Frank Sinatra. Kakiku lemas seketika. Itu lagu favorit Mas Aditya. Itu lagu dansa pernikahan kami. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Apakah Mas Aditya masih hidup? Apakah semua ini hanya mimpi buruk dan dia menungguku di ruang tengah? Harapan bodoh itu membawaku naik lebih tinggi, menuju mezanin teknis, ruang sempit di antara plafon gantung dan atap beton, tempat semua kabel dan saluran udara terpusat. Dari sini, aku bisa melihat ke ruang tengah melalui celah-celah ventilasi artistik yang kudesain dulu. Aku menahan napas, mengintip ke bawah. Harapanku hancur berkeping-keping, berganti menjadi mual yang luar biasa. Bukan Mas Aditya yang ada di sana. Di sofa kulit Italia tempat biasa suamiku duduk membaca koran, ada seorang pria yang sedang tertawa lebar sambil memegang gelas anggur. Itu Dimas, adik angkat suamiku, pria yang selalu merengek minta modal usaha dan selalu kalah judi bola. Dan di pangkuannya, wanita itu duduk dengan manja, menyuapkan potongan keju ke mulut Dimas. Wanita dengan gaun merah sutra itu menoleh, dan wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu kristal. Melati, sahabatku sejak kuliah, sekretaris pribadi Mas Aditya, wanita yang memelukku paling erat saat pemakaman. Wanita yang berkata, "Sari, kamu harus kuat,
Aku akan mengurus semua dokumen perusahaan untukmu. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku membekap mulutku sendiri kuat-kuat, menahan teriakan yang ingin meledak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Mereka berdua, di sini, di rumah yang dibangun dari keringat Mas Aditya. Sayang, pelan-pelan, suara Melati terdengar manja. Suara yang tidak pernah ku dengar saat dia bersamaku. Anggur ini mahal. Vintage tahun 1998. Kesukaan si bodoh itu. Si bodoh. Mereka menyebut suamiku si bodoh. Dimas tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema hingga ke tempat persembunyianku di plafon. Biarkan saja. Dia sudah mati, Mel. Dia tidak butuh anggur lagi di neraka. Lagi pula, berkat kebodohannya, kita bisa hidup seperti raja dan ratu sekarang. Dimas meneguk habis isi gelasnya lalu melempar gelas kristal mahal itu ke perapian. Prang! Pecahannya berserakan. Tapi Mas, Melati mengubah posisi duduknya. Wajahnya terlihat sedikit cemas. Kamu yakin Sari tidak akan curiga? Tadi pagi notifikasi smart home sempat aktif sebentar sebelum aku matikan koneksinya. Sari, Dimas mendengus meremehkan. Janda cengeng itu, dia terlalu sibuk menangisi nasibnya. Dia pikir Aditya mati karena takdir. Dia tidak punya otak sepertimu, Mel. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit fisik ini membantuku tetap sadar. Lagi pula, lanjut Dimas sambil menuang lagi anggur ke gelas baru. Siapa yang bakal curiga kalau rem mobil bisa dipotong setengah? Cukup untuk membuatnya berfungsi normal di jalan datar, tapi putus total saat diinjak keras di turunan tajam. Darahku membeku. Udara di ruang sempit ini terasa habis seketika. Itu bukan kecelakaan. Suamiku dibunuh. Adik angkatnya sendiri yang memotong kabel rem itu. Dan sahabatku, apa perannya? Kamu memang jenius, Mas. Melati mengecup pipi Dimas. Dan untung aku berhasil menukar surat wasiat asli itu di brankas kantor sebelum pengacara datang. Kalau tidak, semua harta ini akan jatuh ke tangan Sari untuk yayasan sosial sialan itu. Sekarang, dengan surat wasiat palsu yang kita buat, seolah-olah Aditya mewariskan 60% saham perusahaan kepadamu sebagai adik tersayang. Dan kamu sebagai manajer aset. Tambah Dimas menyeringai. Kita tim yang sempurna. Aku merasa ingin muntah. Selama 1 tahun ini, aku hidup dalam rasa bersalah. Aku menyalahkan diriku karena membiarkan Aditya pergi sendirian malam itu. Aku hidup miskin, menjual perhiasan untuk bertahan hidup, karena akses keuanganku dibekukan oleh Melati, dengan alasan prosedur audit. Ternyata, uang suamiku digunakan untuk membiayai perselingkuhan mereka. Mereka membunuhnya, lalu menari di atas kuburannya. Mataku menyapu ruangan di bawah, mereka telah mengubah segalanya. Lukisan abstrak kesukaanku sudah diganti dengan potret diri Dimas yang besar dan norak. Foto pernikahanku dan Aditya sudah hilang, mungkin dibakar. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu. Satu hal yang Dimas, dengan segala kesombongannya, dan Melati, dengan segala kelicikannya, lupakan. Rumah ini adalah karyaku. Aku yang merancang sistem kelistrikannya. Aku yang memasang sistem keamanan smart home yang terintegrasi. Dan yang paling penting, aku tahu letak jantung rumah ini. Aku tidak akan turun ke sana dan melabrak mereka sekarang. Tidak, itu terlalu mudah. Dimas bertubuh besar, dia bisa saja membunuhku di sini dan menguburku di halaman belakang tanpa ada yang tahu. Aku harus bermain cerdas. Jika mereka ingin bermain peran sebagai pemilik rumah, maka aku akan menjadi hantu pemilik sebenarnya. Dengan langkah sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara derit pada rangka plafon, aku mundur perlahan menuju ruang kontrol di ujung lorong atap. Itu adalah ruangan kecil tempat server utama smart home berada. Dulu Aditya memintaku membuat ruangan ini agar dia bisa mengontrol seluruh rumah dari satu titik aman jika terjadi perampokan. Ironisnya, perampoknya sudah ada di dalam rumah, duduk santai di sofa kami. Aku sampai di ruang kontrol. Debu tebal menyelimuti panel-panel server, tapi lampu indikatornya masih berkedip merah. Sistem ini memiliki baterai cadangan independen yang bisa bertahan bertahun-tahun. Aku mengeluarkan tablet kerjaku dari tas. Menyambungkan kabel data ke port utama server.
Jari-jariku menari di atas layar, memasukkan kode sandi yang hanya diketahui olehku dan Aditya. Tanggal pertemuan pertama kami di halte bus UI. Akses diterima. Layar tablet menyala, menampilkan denah seluruh villa. Aku bisa melihat status semua lampu, kunci pintu, suhu ruangan, hingga sistem audio. Kalian ingin pesta? Bisikku lirih, air mata mengering di pipiku berganti dengan tatapan dingin. Aku akan berikan pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan. Di bawah sana Dimas sedang menuangkan gelas ketiga. Dia tampak mabuk kemenangan. Melati sedang tertawa, memamerkan kalung berlian yang kuyakin itu adalah hadiah ulang tahunku dari Aditya 2 tahun lalu yang hilang entah kemana. Panas sekali di sini, keluh Dimas, melonggarkan kancing kemejanya. Mel, kamu kecilkan AC-nya. Tidak kok mas, perasaanmu saja mungkin, jawab Melati. Aku menatap layar tabletku. Saat ini suhu ruangan di set ke 24 derajat Celcius. Nyaman. Jariku menyentuh ikon pengatur suhu. Aku menggesernya turun drastis ke angka terendah yang bisa dicapai sistem industri ini, 16 derajat Celcius. Aku juga mengaktifkan mode turbo cool di semua ventilasi ruang tamu. Dalam hitungan menit, desis halus AC berubah menjadi hembusan angin dingin yang kencang. Tirai jendela mulai bergoyang pelan. Gila, kok jadi dingin banget, Dimas mengigil, menyambar bantal sofa untuk menutupi dadanya. Mungkin termostatnya rusak mas, biar aku cek, Melati hendak berdiri. Tidak secepat itu, pikirku. Jariku beralih ke menu lighting pencahayaan. Aku tidak langsung mematikan lampu, itu terlalu klise. Aku membuat lampu kristal di atas kepala mereka berkedip dengan pola yang sangat spesifik. S-O-S-S dot I-I-A-D-I-I-A-A-A. Lampu itu berkedip. Terang, mati, terang, redup. Seperti ada korsleting listrik tapi memiliki ritme yang aneh. Lampu sialan, umpat Dimas. Rumah mahal tapi listriknya sampah. Mas, perhatikan kedipannya, suara Melati terdengar bergetar. Dia mundur selangkah, menjauh dari bawah lampu. Itu seperti kode Morse. Dulu Aditya pernah mengajariku kode Morse saat kami pramuka. Jangan ngaco kamu, bentak Dimas, walau matanya menyiratkan ketakutan. Saat itulah aku memainkan kartu pertamaku. Aku membuka menu audio. Sistem audio di villa ini menggunakan speaker Bose yang tertanam di dalam dinding, menghasilkan suara surround yang sangat jernih. Aku memilih playlist lama Aditya yang masih tersimpan di server. Aku tidak memilih lagu seram. Aku memilih rekaman suara asli Aditya. Itu adalah rekaman voice note yang pernah Aditya kirimkan padaku saat dia sedang mengetes sistem mic di ruang kerjanya. Tes. 1 2. Sayang, kalau kamu dengar ini, berarti sistemnya sudah jalan. Aku sayang kamu Sari, selamanya. Aku menekan tombol play. Suara bariton Aditya yang hangat dan familiar tiba-tiba memenuhi seluruh ruangan. Jernih, nyata. Seolah-olah dia sedang berdiri tepat di belakang sofa. Tes. 1 2. Dimas melompat dari sofa hingga jatuh terguling ke lantai. Wajahnya pucat pasi, sama putihnya dengan tembok. Melati menjerit histeris, menutup telinganya dengan kedua tangan. Siapa itu? Siapa di sana? Teriak Dimas, menyambar botol anggur kosong sebagai senjata, mengacungkannya ke udara kosong. Keluar kau bajingan, jangan main-main denganku. Aku sayang kamu Sari, selamanya. Suara itu bergema, lalu hening. Itu suara Mas Aditya. Melati menangis. Tubuhnya gemetar hebat di pojok ruangan. Dia ada di sini mas. Arwahnya ada di sini. Dia tahu kita pakai uangnya. Diam. Dimas menampar pipi Melati. Hantu itu tidak ada. Ini pasti ada orang iseng. Pasti si penjaga kebun lama yang dendam. Dimas berlari menuju saklar lampu mencoba mematikannya. Tapi aku sudah mengunci kontrol manualnya. Saklar itu tidak berfungsi. Lampu terus berkedip dengan pola nama ADITYA. Aku melihat ketakutan murni di mata mereka. Ketakutan yang belum seberapa dibanding rasa sakitku setahun ini. Mau main-main ya? Geram Dimas. Dia mengeluarkan ponselnya. Mungkin mau menelepon polisi atau anak buahnya. Aku tersenyum dingin. Di ruang kontrol ini ada satu tombol merah bertuliskan signal jammer.
Aditya memasangnya untuk keamanan privasi rapat tingkat tinggi agar tidak ada yang bisa menyadap atau mengirim data keluar. Aku menekan tombol itu. Di bawah sana, Dimas menatap layar ponselnya dengan frustrasi. Sial, tidak ada sinyal. Kenapa tiba-tiba no service? Mas, kita pergi saja dari sini, rengek Melati, menarik lengan kemeja Dimas. Aku takut. Tempat ini terkutuk. Kita tidak akan pergi kemana-mana sampai aku menemukan siapa yang mempermainkan kita. Dimas, dengan sisa keberanian alkoholnya, mengambil sebuah tongkat golf yang dipajang di dinding. Aku akan cari di lantai atas. Jantungku berdegup kencang. Dia mau naik ke lantai 2. Jalur menuju ruang atap ada di ujung lorong lantai 2. Aku harus bergerak cepat. Aku tidak bisa membiarkan dia menemukanku sekarang. Permainan baru saja dimulai, dan aku belum selesai dengan mereka. Aku mematikan tablet, mencabut kabelnya, dan bersiap keluar melalui pintu ventilasi atap yang mengarah ke genteng luar. Hujan masih deras, dan atap itu licin. Tapi itu lebih baik daripada tertangkap oleh pembunuh suamiku. Sebelum pergi, aku mengatur satu timer terakhir di sistem. Tepat 10 menit dari sekarang, saat mereka mungkin sedang memeriksa kamar tidur utama, semua TV di rumah ini akan menyala serentak dan menampilkan foto mobil hancur Aditya dengan tulisan merah darah. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku merangkak keluar menembus hujan badai. Tubuhku basah kuyup dan menggigil, tapi hatiku membara. Selamat datang di neraka kalian, Dimas Melati. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Hujan badai semalam menjadi sekutuku. Suara guntur menyamarkan bunyi langkah kakiku yang tergelincir di atas genteng licin saat aku melarikan diri dari ruang atap. Aku bersembunyi di dalam rumah kaca tua di halaman belakang, tempat dulu aku menanam anggrek. Dari balik kaca yang berembun, aku melihat bayangan Dimas mondar-mandir di lantai 2 seperti binatang buas yang terperangkap, mengayun-ayunkan tongkat golf ke udara kosong. Rencanaku berhasil. Pesan di TV foto mobil hancur itu telah membuat mereka tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, matahari puncak muncul malu-malu, tapi kabut masih tebal. Aku mengawasi mereka dari kejauhan menggunakan teropong. Dimas terlihat kacau, matanya merah, rambutnya berantakan, dan dia terus menenggak alkohol. Melati terlihat lebih buruk. Make up di wajahnya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Inilah saatnya menanamkan benih perpecahan. Aku tahu kelemahan terbesar mereka, keserakahan dan ketidakpercayaan. Hubungan yang dibangun di atas kejahatan tidak akan pernah kokoh. Saat mereka sedang bertengkar di ruang tengah, aku bisa melihat gestur tangan Dimas yang kasar. Melalui jendela kaca besar, aku mengendap-endap mendekati mobil sport milik Dimas yang terparkir di halaman depan. Aku meletakkan sebuah kotak kado hitam di atas kap mobilnya. Di dalamnya aku menaruh 2 benda. Sebuah miniatur mobil mainan yang sudah kuhancurkan dengan palu hingga gepeng, dan selembar kertas fotokopi rekening koran perusahaan yang sudah diedit. Di kertas itu, terlihat seolah-olah ada transfer dana besar-besaran dari rekening Dimas ke rekening pribadi Melati sehari sebelum kematian Aditya. Itu palsu, tentu saja. Tapi bagi orang yang sedang paranoid, kebohongan terlihat seperti kebenaran mutlak. Aku kembali bersembunyi di semak-semak bougainville dan menunggu. Tak lama kemudian, Dimas keluar sambil merokok dengan tangan gemetar. Dia melihat kotak itu, dia membukanya. Reaksinya persis seperti yang kuharapkan. Melati, teriakan Dimas memecah kesunyian pagi. Burung-burung terbang ketakutan. Melati berlari keluar, wajahnya bingung. Ada apa? Mas? Dimas melempar kertas rekening palsu itu ke wajah Melati. Jadi ini rencanamu, ha? Kamu memeras aku, kamu mau mengambil uang bagianku dan kabur sendiri. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Melati memungut kertas itu, matanya membelalak membaca angka-angka di sana. Ini tidak benar. Aku tidak pernah menerima transfer ini. Mas, ini pasti rekayasa Sari. Atau ada orang lain yang menjebak kita. Jangan bawa-bawa orang mati. Dimas mencekik leher Melati, mendorongnya hingga punggung wanita itu menabrak pintu mobil. Sari tidak tahu apa-apa, dia bodoh. Cuma kamu yang punya akses ke rekening ini selain aku. Kamu mau menjebakku seolah-olah aku membayar pembunuh bayaran lewat rekeningmu kan, supaya kamu bisa memeras aku seumur hidup. Sakit, Mas.
Lepas. Melati meronta, kukunya mencakar lengan Dimas. Kamu gila. Judi online sudah merusak otakmu. Kamu yang mau menjadikanku kambing hitam. Mereka bergulat di halaman, saling memaki, saling membongkar aib. Aliansi mereka retak. Rasa takut akan hantu semalam telah berubah menjadi rasa takut dikhianati oleh satu sama lain. Di balik semak-semak, aku merekam semuanya dengan ponselku. Bukti kekerasan, bukti pengakuan tersirat. Tapi ini belum cukup. Aku butuh pengakuan yang tegas. Aku butuh mereka mengatakan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka membunuh Aditya. Aku butuh umpan terakhir. Umpan yang tak mungkin bisa mereka tolak. Malam kedua turun lebih cepat. Suasana di dalam villa itu kini seperti pressure cooker yang siap meledak. Dimas dan Melati tidak lagi duduk bersama. Dimas dengan botol whisky-nya di ruang tamu, Melati mengurung diri di kamar tamu dengan pintu terkunci. Aku kembali masuk ke ruang kontrol atap. Kali ini lebih mudah karena mereka terlalu sibuk saling mencurigai. Aku mengaktifkan kembali sinyal seluler di area villa, tapi hanya untuk satu nomor, ponsel Dimas. Lalu aku mengirimkan sebuah email palsu. Aku membuatnya seolah-olah dikirim otomatis oleh sistem keamanan pribadi Aditya yang tertunda. Delayed. Mess. Subjek, dana darurat, protokol Omega dari Aditya. Prawira@securemail.com. Isi pesan. Jika email ini terkirim, artinya aku sudah tiada lebih dari 365 hari. Untuk siapapun yang membaca ini, Sari atau Dimas, ada aset liquid dalam bentuk cold wallet Bitcoin senilai USD 5 juta yang kusembunyikan di balik dinding batu perapian ruang tengah. Kode bukanya adalah tanggal pernikahan kita. Gunakan sebijak mungkin. Aku menekan kirim. Di bawah sana, ponsel Dimas berdenting. Aku melihat lewat celah ventilasi. Dimas membaca pesan itu. Matanya yang tadinya layu karena mabuk, tiba-tiba terbelalak lebar. Keserakahan instan menyapu bersih rasa takut dan amarahnya. 5 juta dolar, 70 miliar rupiah. Cukup untuk melunasi hutang judinya dan hidup mewah 7 turunan. Melati, teriak Dimas. Nada suaranya berubah. Dari benci menjadi butuh. Melati, keluar. Kita kaya raya. Persetan dengan hantu. Persetan dengan semuanya. Melati keluar dengan ragu. Dimas menunjukkan ponselnya. Wajah Melati pun berubah. Mata duitan wanita itu berbinar. Sejenak mereka melupakan pertengkaran tadi pagi. Uang adalah perekat terkuat bagi para penjahat. Di balik perapian, Melati menatap dinding batu andesit yang kokoh di ruang tengah. Tapi bagaimana cara membukanya? Tidak ada lubang kunci. Kita hancurkan saja. Dimas berlari ke gudang belakang. Dan kembali membawa sebuah palu besar, sledgehammer, dan linggis. Cepat, Mas. Sebelum Sari tahu soal ini. Desak Melati. Bam, bam, bam. Suara hantaman palu beradu dengan batu menggema ke seluruh penjuru rumah. Mereka seperti orang kesurupan. Debu beterbangan, keringat bercucuran. Mereka menghancurkan karya seni arsitektur yang kubangun dengan penuh cinta, hanya demi ilusi harta karun. Aku membiarkan mereka bekerja keras, biarkan mereka lelah, biarkan adrenalin membuat mereka lengah. Setelah hampir 1 jam memukul, batu-batu itu mulai rontok. Sebuah rongga gelap terlihat di balik dinding. Itu dia, teriak Dimas histeris. Dia membuang palunya dan merobek sisa semen dengan tangan kosong hingga jari-jarinya berdarah. Brankasnya ada di sana. Dimas menyalakan senter ponsel, menyorot ke dalam rongga dinding itu. Melati mendesak maju, ingin melihat tumpukan emas atau hard drive berisi Bitcoin. Tapi tidak ada emas, tidak ada uang. Di dalam rongga tembok itu, hanya ada sebuah proyektor mini dan satu kamera CCTV lensa lebar yang menyala dengan lampu indikator merah berkedip. Mereka terdiam. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan yang penuh debu itu. Apa? Apa ini? Suara Dimas bergetar. Tiba-tiba, proyektor itu menyala otomatis, menembakkan gambar ke dinding putih di seberang ruangan. Gambar live stream dari kamera yang sedang menyorot wajah bodoh mereka berdua. Dan di sudut layar proyeksi itu, muncul wajahku. Aku sedang duduk di ruang kontrol atap, mengenakan headset, menatap mereka dengan tatapan mengadili. Halo Dimas. Halo Melati. Suaraku menggema dari speaker dinding, keras dan jernih. Kalian terlihat lelah. Apa menghancurkan rumah orang lain itu melelahkan?
Sari, Dimas berbalik, menatap sekeliling dengan panik. Di mana kau? Keluar kau jalang. Aku ada di tempat yang tidak bisa kau jangkau. Jawabku tenang. Tidak ada Bitcoin, Dimas. Tidak ada harta karun. Mas Aditya tidak sebodoh itu menyimpan uang di dinding. Uangnya aman di bank untuk yayasan anak yatim. Kau menjebak kami. Melati menjerit, air mata kemarahannya melelehkan maskara hitam di pipinya. Bukan aku yang menjebak, kataku dingin. Keserakahan kalian sendiri yang menjebak kalian. Dan omong-omong, kalian harus tersenyum. Aku menekan tombol di tabletku, mengubah tampilan proyeksi dinding menjadi tampilan antarmuka Facebook Live dan YouTube Live. Lihat angka di pojok kiri atas itu, tanyaku. Mata mereka tertuju pada angka penonton viewer count yang terus naik dengan cepat. 5.000, 10.000, 15.000 orang. Sejak kalian mulai memukul dinding tadi, aku sudah menyiarkan semuanya secara langsung, jelasku. Seluruh Indonesia baru saja mendengar percakapan kalian tentang rem mobil yang dipotong, tentang surat wasiat palsu, tentang rencana membunuhku. Wajah Dimas berubah menjadi abu-abu, lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di antara reruntuhan batu. Linggis di tangannya berdenting jatuh ke lantai. Tidak mungkin, gumamnya. Komentarnya berjalan sangat cepat, bacaku dari layar tablet. Tangkap pembunuh itu, hukum mati. Ternyata kecelakaan Taipan Aditya adalah pembunuhan. Wah, ada komentar dari akun resmi Kepolisian Daerah Jawa Barat juga. Unit patroli sedang menuju lokasi, tetap di tempat. Mati kau. Dimas tiba-tiba bangkit, matanya nyalang penuh kegilaan. Dia menyambar linggis dan berlari menuju tangga. Dia tahu aku ada di atas. Dia berniat membunuh saksi kunci sebelum polisi datang. Mas, jangan. Kita harus kabur, teriak Melati. Tapi Dimas tidak peduli. Dimas menaiki tangga 2 demi 2. Napasnya memburu seperti banteng terluka. Dia sampai di pintu akses atap. Dia mendobraknya. Tapi aku sudah siap. Saat pintu terbuka, aku menekan tombol terakhir di sistem pertahanan rumah ini. Sistem pemadam kebakaran aktif. Wuzzait! Semprotan gas halon pemadam api menyembur dengan tekanan tinggi tepat ke wajah Dimas dari nozzle di langit-langit. Gas itu dingin dan menyesakkan napas, membuat visibilitas menjadi nol. Dimas terbatuk-batuk hebat, matanya perih. Dia kehilangan keseimbangan dan terguling jatuh dari tangga atas hingga ke lantai bawah. Bruk! Dimas mengerang kesakitan di lantai marmer, kakinya tertekuk dalam posisi yang tidak wajar. Di kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin keras, membelah keheningan malam puncak. Raungan keadilan yang datang untuk menjemput mereka. Pintu depan didobrak paksa. Puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk. Jangan bergerak, tiarap. Melati menjerit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berlutut. Dimas, yang masih mengerang kesakitan karena kakinya patah, diseret dan diborgol tanpa ampun. Wajah sombong yang selama setahun ini menghantuiku, kini mencium lantai yang penuh debu. Aku turun perlahan dari persembunyianku. Aku tidak lari. Aku berjalan menuruni tangga utama dengan kepala tegak. Polisi tidak menahanku. Mereka tahu siapa aku. Aku adalah pelapor, korban, sekaligus hakim bagi kedua manusia ini. Saat polisi menggiring Dimas melewatiku, dia mendongak. Matanya penuh kebencian. Kau iblis Sari. Aku menatapnya datar. Aku bukan iblis, Dimas. Aku hanya istri yang mencintai suaminya. Dan kau lupa satu hal tentang arsitek. Kami tahu cara membangun. Tapi kami juga tahu persis cara meruntuhkan struktur yang busuk. Melati menangis saat melihatku. Dia mencoba memohon. Sari, tolong aku. Aku dipaksa Dimas. Aku tidak mau melakukannya. Kita sahabatkan. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Sahabat tidak tidur dengan suami sahabatnya. Dan sahabat tidak membiarkan sahabatnya menjadi janda. Aku berbalik dan berjalan menjauh. Di luar, hujan sudah berhenti. Lampu sorot polisi dan blitz kamera wartawan menyilaukan mata. Berita ini sudah meledak. Semua orang tahu kebenarannya sekarang. Nama Mas Aditya sudah bersih dari spekulasi kecelakaan akibat kelalaian mengemudi. Seorang perwira polisi menghampiriku, memberikan jaket hangat. Ibu Sari?
Kami akan membutuhkan keterangan resmi ibu di kantor, tapi bukti video dan rekaman yang ibu berikan sudah sangat kuat. Mereka tidak akan lolos dari hukuman mati atau seumur hidup. Terima kasih Pak, jawabku pelan. Aku menoleh sekali lagi ke arah Villa Aditya. Rumah impian itu kini berantakan, dindingnya hancur, perabotnya rusak, garis polisi melintang di mana-mana. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih melihat kerusakan itu. Rumah itu adalah saksi bisu masa laluku. Dan malam ini, masa lalu itu telah runtuh bersama tertangkapnya para pembunuh suamiku. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!